Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky. Jadi saya akan membahas sedikit mengenai hukum pidana. Aku tahu apa itu hukum pidana, bagaimana hukum pidana, dan banyak lagi yang akan kita bahas. Akan saya bahas mengenai hukum pidana. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh atau membahas lebih dalam lagi mengenai hukum pidana, tentunya saya akan menjelaskan apa itu hukum pidana. Karena tentunya percuma kita membahas lebih jauh tentang pidana kalau kita tidak tahu apa arti daripada hukum pidana, begitu. Jadi menurut Pompe, atau dia itu seorang ahli hukum, yaitu hukum pidana adalah apalagi yang kemarin, serangkaian aturan atau hukum yang mengatur tentang perbuatan yang boleh dihukum ada yang jelas jenis hukumannya. Ada 3 inti dari apa yang dijelaskan Pompe mengenai definisi hukum pidana. Yang pertama, aturan atau hukum, itu yang pertama. Dan yang kedua, perbuatan yang boleh dihukum. Dan yang ketiga, jenis hukumannya. Dan yang kedua, ada ahli hukum, menurutnya itu Umair, bahwa hukum pidana adalah serangkaian aturan atau norma yang membahas tentang perbuatan yang boleh dihukum, yang jelas jenis hukumannya, dan jelas apa tujuan daripada hukumannya. Dan sebenarnya antara Pompe ataupun Umair, penjelasannya tentang hukum pidana itu tidak terlalu jauh perbandingannya, karena keduanya punya inti definisi mereka sendiri, tapi ada pembedanya antara Pompe dan Umair. Umair ada 4 inti penjelasan mengenai hukum pidana. Pertama, aturan atau norma. Yang kedua, itu perbuatan yang boleh dihukum. Yang ketiga, jenis hukumannya. Dan yang keempat, tujuan hukumannya. Itu pembedaan yang keempat, tujuan hukumannya. Dan yang pertama tadi tentang norma. Nah, itu definisi menurut ahli hukum, tapi kita akan melanjutkan pembahasan mengenai hukum pidana. Ada beberapa yang ingin saya bahas mengenai hukum pidana itu sendiri. Tentunya hukum pidana ini lebih banyak menghukum pada orang atau individu maupun masyarakat yang melakukan kejahatan. Karena kejahatan itu tentunya adalah perbuatan yang besar karena berdampak pada orang. Perbuatan yang merugikan pada orang, yang memang merugikan pada orang lain. Hukum pidana itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu subjektif dan objektif. Yang dimaksud subjektif itu adalah hak negara. Dalam hal ini legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiganya demikian membuat aturan dan mengesahkan aturan, lalu memutuskan aturan. Begitulah kira-kira. Sedangkan objektif itu terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama material, dan yang kedua formil. Jadi maksudnya material itu adalah hukum atau objektif tentang perbuatan dan siapa yang melakukan tindak pidana, dan jelas akan dihukum karena telah melakukan tindak pidana. Begitulah kira-kira, karena objektif material ini mengenai tentang perbuatan, dan mungkin begitu. Dan yang kedua itu objektif formil. Objektif formil ini itu mengenai tentang hukum acara, maksudnya proses dalam hukum pidana. Ya mungkin objektif formil ini ya tentang proses dalam pengadilan. Ya begitulah. Nah, ada beberapa hukum pidana yang sumber hukum yang saya ketahui. Yang pertama itu KUHP, yang kedua undang-undang, yang ketiga jurisprudensi, dan yang keempat hukum adat. Tentunya saya akan menjelaskan tentang KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang saya dapat kemarin, KUHP adalah serangkaian aturan yang membahas tentang pelanggaran dan kejahatan yang berkaitan dengan kepentingan umum, dan jelas hukumannya yang menyiksa. Hukumannya yang menyiksa. Oh ya begitu. Kemarin juga sempat dibahas mengenai tentang perbuatan dalam tindak pidana. Ada 2, yaitu perbuatan aktif dan pasif. Perbuatan aktif ini adalah perbuatan yang jelas melakukan perbuatan pidana. Maksudnya
perbuatan aktif kita sendiri melakukan tindak pidana, sedangkan yang pasif itu mendiamkan sebuah kejahatan, misalnya kejahatan pidana. Contohnya, perbuatan aktif ini seorang pencuri. Itu kalau saya mencuri misalnya, itu perbuatan aktif. Saya mencuri, saya sendiri yang melakukan perbuatan itu. Itu perbuatan aktif. Sedangkan pasif itu kita diamkan suatu kejahatan. Iya, begitu. Contohnya, perbuatan pasif, ketika kita melihat pencuri dan kita abaikan, itu adalah perbuatan pasif. Karena seharusnya kita tidak mengabaikan suatu kejahatan. Justru kita harus menghentikan perbuatan itu. Kita menegur atau apalah semacamnya. Dan kemarin sempat saya bertanya tentang perbuatan pasif, apakah seorang mahasiswa itu termasuk melakukan perbuatan pasif atau tindak pidana pasif ketika dia mengetahui bahwa seorang birokrasi itu telah melakukan korupsi dan seorang mahasiswa itu mendiamkan, dalam hal ini tidak ikut turun aksi misalnya, apakah itu termasuk perbuatan pidana pasif? Dan jawaban yang saya terima itu bukan termasuk, karena perbuatan pasif itu dikatakan perbuatan pasif, tindak pidana pasif itu ketika ada yang lebih dekat. Maksudnya ketika birokrasi, bendaharanya korupsi, ketuanya yang korupsi, bendaharanya mendiamkan. Nah, bendaharanya itu termasuk melakukan perbuatan tindak pidana pasif. Ya, mungkin itu saja yang saya bahas mengenai tentang hukum pidana. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, karena hanya itu yang kita tahu tentang hukum pidana. Mungkin ada banyak yang saya tahu tapi mungkin ada yang lagi yang saya tahu tapi tidak sempat saya bahas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.